Oke guys, welcome back with Dennis SLL. Balik lagi sama gue Dennis SLL. Hari ini videonya nggak ada PPT karena gue mau sharing dan juga menjelaskan persepsi-persepsi yang salah di pasar saham. Jadi gue rasa nggak perlu pakai PPT, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa dengerin juga, nggak usah nonton video juga nggak apa-apa. Kalian dengerin aja kayak podcast aja ibaratnya. Jadi nggak usah pakai videonya, nggak usah lihat muka gue. Yang penting kalian dengar suaranya. Semoga bermanfaat. Nah sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa jangan lupa dulu subscribe channel ini supaya terus berkembang, bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya seputar investasi dan uang. Oke, teman-teman semua jangan lupa juga komen, like, dan share ke teman kalian video ini. Dan juga kalau kalian mau nanya tentang apapun, langsung komennya di kolom komentar, nanti gue bakal jawabin. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita bakal masuk nih ke materi hari ini. Ini materi santai sih, bukan makanya nggak pakai PPT segala macam. Ini lebih ke gue pengen jelasin supaya kalian sebelum terjun ataupun yang udah terjun ke pasar saham nggak salah persepsi, oke? Makanya sesuai judulnya, salah persepsi tentang saham, oke? Nah, dari kalian ratusan orang bahkan puluhan ribu di Telegram member yang ada di Telegram Sekolah Saham Indonesia yang mau belajar saham maupun udah terjun ke dunia saham, sebenarnya kalian tuh ngapain sih di saham? Pasti kan ujungnya itu tujuannya mau cari cuan, mau cari profit, mau cari keuntungan, ya kan? Nah, setelah saya analisa, dari sekian banyak yang DM Instagram saya, message di TikTok saya, di Telegram, atau komen di YouTube dimanapun, di semua sosmed saya, itu mayoritas orang-orang yang ingin terjun ke saham itu ingin mendapatkan uang, ingin cepat kaya, nggak mau kerja. Nah, ini yang salahnya nih. Mau mendapatkan cuan, mau mendapatkan profit, oke lah, itu nggak apa-apa. Mau jadi kaya juga oke, itu benar, nggak apa-apa. Kaya dari saham itu nggak salah, benar. Tapi mau cepat kaya, nggak mau kerja lagi, nah itu yang salah. Mau cepat kaya, nggak mau kerja lagi, itu yang salah, oke? Mereka pikir dengan mereka mengikuti saya dan teman-teman sekalian di sekolah saham Indonesia, belajar tentang ilmu saham, terus bisa dapetin passive income tanpa harus kerja lagi. Jadi tinggal pencet-pencet di handphone, habis itu bisa dapat duit, bisa dapat income. Nyatanya nggak seperti itu, teman-teman. Ya, jadi gini, misalnya kita udah belajar nih, gimana caranya pelihara ikan, gimana cara bersihin akuariumnya, gimana cara bersihin airnya, kasih oksigennya, ya, kasih makanannya supaya ikannya bisa terawat dengan baik dan gak mati. Kita udah punya caranya, kita udah advance, kita udah jago pelihara ikan. Tapi kita nggak punya ikan, teman-teman. Ya, kita nggak punya ikan. Terus ilmu yang kita punya itu apakah berguna? Kan nggak berguna, ya kan? Kita harus punya ikannya dulu, ya. Sama seperti di saham. Saat kita udah belajar, kita udah punya ilmunya, tapi kita nggak punya uangnya nih untuk investasinya. Atau cuma punya uang tapi cuma sekian, sedikit. Disclaimer, saya bukan menghina portofolio kalian yang baru berapa ratus ribu atau berapa juta. Nggak apa-apa, mulai sedikit itu bagus. Tapi mindsetnya harus diubah dulu, oke? Portofolio baru ratusan ribu, misalnya baru 1-2 juta, terus berharap mau hidup dari saham doang, nggak mau kerja lagi. Nah itu nggak bisa, teman-teman. Karena return dari saham itu kan ya ada batasannya. Sejago apapun kita, seprofesional apapun kita punya ilmunya sehebat apapun, ya ada maksimal ya paling setahun ya 15-40%. Ya rata-rata 20-30% lah. 20-30%-nya itu udah bagus banget sebenarnya. Udah berapa kali lipat daripada deposito kan. Kalau deposito 5%, 20% aja udah 4 kali lipat loh dari deposito. Itu udah bagus banget sebenarnya. Nah, itu aja yang profesional yang udah jago. Gimana kalau kalian belum jago? Apakah bisa mendapatkan return segitu dalam tiap tahun? Kan belum tentu bisa. Makanya saya waktu itu pernah bikinin video tentang bisa nggak sih hidup dari saham. Di sana saya breakdown perhitungan kasarnya, tingkat inflasinya seperti apa, returnnya, kita butuh dana awal berapa. Saya tuh breakdown di sana biar mindset orang-orang masyarakat Indonesia itu terbuka gitu loh. Jadi kita itu di sini bukan ngajarin saham bukan supaya kalian enak-enak ongkang-ongkang kaki nggak mau kerja lagi, bisa langsung hidup dari saham, nggak kayak gitu teman-teman. Nah ini persepsi yang banyak salah di kalangan masyarakat. Saham itu nggak bisa bikin kaya kalau kamu belum punya portofolio yang besar. Jadi kalau misalnya emang kamu udah punya 10 miliar misalnya atau 100 miliar, ya kamu bisa hidup dari saham. Pertanyaannya, kamu udah punya belum? Nah kalau belum, kamu harus kerja dulu. Kerja atau bisnis atau apapun yang menghasilkan uang. Nah, uang tersebut tiap bulan disisihkan, diinvestasikan ke saham. Terus banyak yang tanya, Bang, kalau gitu kapan kita berhenti kerja? Kapan kita bisa menikmati hasil investasi? Di saat passive income daripada saham itu udah bisa mencukupi kebutuhan hidup kamu, pengeluaran kamu, baru kamu bisa berhenti. Jadi nggak segampang itu, nggak seenak itu, cuma pencet-pencet handphone terus nggak usah kerja lagi, nggak. Kamu harus perbaiki dulu persepsi. Tujuan investasi itu apa sih? Investasi itu untuk masa depan. Investasi itu untuk pengelolaan keuangan. Ya, bukan mencetak uang sebanyak-banyaknya, bukan seperti itu. Mindsetnya, persepsinya itu harus dibenerin dulu. Jadi
Kalau kalian yang udah mau belajar sama saya di Sekolah Saham Indonesia, kalian mesti punya mindset yang tepat dulu. Kita kerja, saya pun sendiri masih bekerja loh. Ya, maksudnya bisnis ya kan. Masih dagang gitu. Jadi tetap cari uang tiap bulan itu dari keuntungan, dari profit disisihkan dan diinvestasikan ke dalam saham. Itu baru benar, oke? Oke. Nah, kita yang kedua, kita masuk nih. Trading sama investing itu berbeda. Banyak banget yang nanyain, kiranya kalau misalnya kita udah belajar saham, kita harus punya PC, kita harus di depan komputer, ya. Misalnya 1 hari 5 jam di depan komputer, pantengin chart terus dari pagi sampai sore selama bursa efek buka. Habis itu kita mesti standby terus deh pokoknya. Kita mesti liatin chart, pokoknya setiap menit nggak boleh berkedip sampai nggak bisa makan siang misalnya. Nggak kayak gitu teman-teman. Yang trading pun sebenarnya belum tentu kayak gitu, kecuali yang tradingnya itu metode scalping yang harus liatin bid offer pergerakan harganya bener-bener sepersekian detik, itu baru. Tapi kalau yang swing trader pun saya rasa nggak harus sampai sedetail itu. Nah, kalau misalnya trading itu sama investing kan beda. Kalau misalnya yang saya sarankan adalah kalian investing dulu. Karena trading itu memerlukan ilmu yang lebih dalam, lebih sulit, dan rawan serta resiko kerugian yang cukup besar. Karena ada cut loss-nya, ada stop loss-nya. Sedangkan kalau di invest, kalian kan memang beli saham-saham yang bagus dan di hold untuk long term. Jadi nggak sering cut loss, nggak sering stop loss, oke? Makanya, habis itu kelebihannya lagi, kalau kamu investing, itu nggak memakan banyak waktu. Kamu cuma perlu analisa emiten yang memang misal under value, kamu beli, udah. Kamu tinggal sehari liatin harga saham paling 2 menit, abisnya nggak kepake. Jadi kamu nggak kepake waktu banyak, nggak kebuang banyak waktu kamu. Jadi kamu bisa gunakan waktu kamu, spare waktu kamu itu untuk bekerja, berbisnis, berdagang, untuk mencari uang lagi yang bisa memperbanyak atau memperbesar portofolio kamu. Jadi nggak terganggu. Tapi kalau trading kamu kan banyak waktu yang kepake. Nah, worth it nggak dengan dana yang kamu punya? Kalau kamu misalnya emang udah punya ilmunya di dalam trading, kamu udah punya portofolio yang cukup untuk trading, nah kamu mau jadi full time trader, itu beda cerita ya. Itu saya nggak pernah salahin full time trader, banyak yang sukses ya kan. Kalau misalnya emang hobinya di sana, passionnya di sana, emang punya ilmunya di sana, punya skill di sana, knowledge di sana, mau jadi full time trader nggak masalah. Tapi kalau emang belum punya, lebih baik saran saya gunakan waktu kamu untuk belajar, untuk bekerja, untuk cari uang. Nah, habis itu uang tersebut diinvestasikan ke saham supaya bertumbuh, dan nanti di masa depan kamu bisa nikmati passive income tanpa kamu harus bekerja lagi. Oke, kayak gitu ya. Nah, berarti yang ketiga tadi adalah mindset kalian harus bener dulu baru bisa investasi saham. Jangan selalu mikir kalau investasi saham gak usah kerja lagi. Kalau investasi saham cepat jadi kaya. Kalau investasi saham tinggal ongkang-ongkang kaki, pencet-pencet handphone dapat duit. Nggak kayak gitu ya. Jadi bedakan investasi saham yaitu untuk mempertumbuhkan portofolio, untuk memperbanyak uang kita melalui investasi, tapi beda dengan cari uang. Oke, kita tetap harus cari dulu baru bisa portofolionya besar dan menghasilkan passive income untuk masa depan kita. Oke, mindset ya teman-teman. Gue harap sampai sini teman-teman semua ngerti oke tentang saham. Nah, yang keempat itu nggak ada yang kaya itu cepat ya. Nggak ada yang kaya cepat. Kalau misalnya cepat, semua orang itu udah kaya teman-teman. Makanya Warren Buffett selalu bilang, sebenarnya semua orang bisa kaya, tapi nggak semua orang mau nunggu lama untuk menjadi kaya. Oke? Jadi nggak segampang itu teman-teman sebenarnya. Ini gue bongkar. Gue nggak mau kayak orang-orang mungkin di tetangga atau di mana, bukannya nyindir ya. Banyak yang lebay-lebayin. Ayo investasi saham biar kaya. Investasi saham biar kaya. Investasi saham biar kaya. Benar, investasi saham yang bisa bikin kaya. Tapi perlu waktu dan perlu modal. Perlu juga skill serta knowledge-nya. Jadi nggak semudah itu. Bukannya kamu buka rekening saham, kamu masukkan uang kamu ke saham, 1 tahun kemudian kamu jadi kaya. Nggak mungkin. Kalau itu orang kaya udah bertebaran, nggak ada orang miskin lagi. Jadi nggak segampang itu. Kamu harus mulai belajar dari analisa emiten, mengerti dulu tentang saham, laporan keuangan, teknikal untuk entry positionnya. Habis itu mesti ada money management, kamu harus sisihkan uang kamu untuk untuk investasi. Habis itu ada psikologis. Kadang psikologis kita terganggu, kalau kita mau jual nih baru profit 10%, jual. Padahal harusnya tahun depan bisa naik sampai 2 kali lipat. Habis itu baru merah 2%, jual karena ketakutan. Psikologis itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio kita. Oke? Nah, yang kelima, yang terakhir, video ini singkat aja ya, sekitar 10 menit, yaitu gue pengen sampaikan ke teman-teman semua, khususnya yang masih sekolah atau yang masih kuliah atau yang masih bekerja, yang masih muda lah, yang seumuran gue lah, 17-25, kita kan masih deket lah ya, umurnya gue sendiri 21. Nah, selalu ingat ya, tingkatin skill kalian yang bisa di-convert menjadi uang. Uang tersebut nanti akan diinvestasikan ke pasar saham. Skill itu gimana sih? Skill itu banyak teman-teman. Misalnya,
kalian bisa desain ya. Kalian jual skill kalian ya. Kalian bisa jadi desainer misalnya. Kan banyak tuh agensi apa sosial media. Nah, kalian bisa tuh jadi bagian desainernya. Itu langsung dibayar teman-teman, langsung monetisasi menjadi uang. Di saat kalian bisa desain. Nih, desain poster 10 biji. Begitu desain, selesai desain kamu langsung dibayar ya. Atau yang kedua, misalnya kalian bisa nyanyi nih, jago nyanyi, suara kalian bagus, itu manfaatin. Mungkin kalian bisa bisa branding sosial media, habis itu kalian bisa nyanyi di cafe, itu bisa langsung jadi uang ya teman-teman. Habis itu misalnya kalian suka suka masak, emang hobi masak, masakan kalian enak, kalian bisa masak, habis itu makanannya dijual ya. Jadi jangan jangan sok ide teman-teman. Jangan gini, misalnya saya nggak bisa nyanyi, terus saya sok-sokan bikin konten nyanyi, nggak ada yang denger, yang ada orang pusing dengernya, suaranya jelek ya kan. Jadi lakukan ya, bukan sekedar apa yang kita suka, tapi apa yang kita bisa loh ya. Beda apa yang kita suka sama apa yang kita bisa itu beda. Terkadang ada hal-hal yang kita suka tapi kita belum tentu bisa. Nah, masalah di sini kalau kita udah punya banyak uang, kita lakuin passion kita nggak apa-apa. Kita lakuin semua hal yang kita suka nggak apa-apa. Contohnya gue suka modif mobil ya, gue suka modif motor. Gue bisa nggak? Gue jago nggak? Enggak, itu cuman kesukaan gue, dan itu buang duit, nggak bisa dapetin duit dari sana karena gue nggak pro. Gue bukan di bidang itu. Gue di bidang mana? Gue di bidang awalnya fitness, habis itu finance ya, di saham segala macam. Nah, di sini gue ya gue nggak suka-suka banget sih sebenarnya. Gue kan sukanya itu sebenarnya mengedukasinya. Di bidang-bidangnya gue nggak suka-suka banget. Jadi gue baca buku finance ya sebenarnya biasa aja, bukan yang freak gimana karena gue suka banget sama saham. Nggak kayak gitu sebenarnya. Gue biasa aja, cuman gue emang suka mengedukasi kalian. Nah, terus mengedukasi kalian itu merupakan kayak gue menjadi self improvement juga, karena setiap kita berbagi ilmu, kita di sana kita juga belajar dari misalnya dari scripting, dari copywritingnya, dari kita bikin konten, dari kita mengedukasi, dari communication skill kita, itu semuanya bertambah. Jadi buat kalian pesan gue ya, lakukan apa yang emang kalian bisa, yang bisa dikonvert jadi uang. Nah, di saat kalian bisa, kalian bekerja di situ, kalian dapatkan uang, tiap bulan kalian sisihkan dan kalian investasikan ke pasar saham. Bisa mulai berapa aja kok teman-teman, mau 100 ribu, 500 ribu itu bisa. Udah banyak sekuritas yang memberikan privilege kepada nasabahnya untuk membuka rekening tanpa minimum deposit. Jadi harusnya kalian gampang banget buat mulai investasi. Nah, kalau misalnya kalian ada seputar pertanyaan mengenai investasi atau apapun, langsung komen aja di kolom komentar. Atau bisa DM Instagram saya juga, nanti saya taruh link sosial media saya di bawah semua. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan ingat ya, persepsi kalian tentang saham jangan sampai salah dulu ya. Kita punya uang, baru kita investasikan ya. Jangan selalu menganggap bahwa investasi saham itu nggak usah kerja. Nggak kayak gitu teman-teman, oke? Kalau ada pertanyaan, pokoknya kalian tanya aja. Saya bakal jawab sebisa kalian, oke? Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata-kata atau apapun. Buat kalian yang lagi masih sekolah, masih kuliah, sukses sekolahnya. Buat yang cari duit, semangat. Pokoknya ingat satu hal, kita harus jadi dampak bagi negara Indonesia. Salam anak muda, see you on next video. Bye.